Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Sesuai dengan RPS yang Ibu sudah bagikan dari awal pertemuan, kita bahas itu bersama di kontrak kuliah. Sesuai dengan RPS itu, pembahasan kita hari ini setelah 2 kali pertemuan setelah UTS adalah terkait dengan pungutan negara berupa pajak. Jadi materi kita adalah materi yang masuk sebagai bagian dari materi hukum pajak. Sebelum UTS, kita bahas terkait dengan hukum bisnis. Nah, pada dasarnya, yang lalu juga kita sudah bahas tentang hal-hal yang umum terkait dengan pajak. Jadi yang lalu tentang sistem pemungutan pajak, kemudian asasnya pemungutan pajak. Nah, hal-hal itu termasuk juga fungsi pajak. Nah, hal-hal itu akan mulai nampak nih di sini nih pembahasan ini, sehingga kita bisa tahu dari hal-hal yang fundamental sebelumnya terkait dengan bagaimana sebenarnya pungutan negara terkait dengan pajak ini. Nah, kita pahami bersama ya, yang pertemuan sebelumnya juga bahwa pajak itu adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar menyumbang kepada APBN negara. Kita tahu yang lalu kita sudah bahas terkait dengan hal itu. Nah, terkait dengan hal ini, pungutan negara berupa pajak juga sangat terkait dengan pajak itu berhasil dari sekian banyak pajak, apalagi yang kita bahas ini tentang pajak pusat, pajak daerah, mungkin ada beberapa poin nanti minggu depan kita bahas sesuai dengan RPS yang ada. Nah, terkait dengan pajak pusat, salah satu pajak pusat yang berhasil, anggaplah ya tanda kutip seperti itu, menyumbang pendapatan negara berupa pajak ini yang terbesar adalah pajak penghasilan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ini sudah kita bahas yang lalu ya. Pasal saya ingatkan kembali saja supaya masih tetap diingat bahwa dasar hukum konstitusional yang menempatkan bahwa pajak itu sebagai bagian dari sumber penerimaan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 huruf A ini. Jadi jelas di sini bahwa semua pajak pungutan yang bersifat memaksa harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang. Itu juga kita bahas yang lalu tentang fungsi pajak. Salah satunya adalah representation. Kita juga pahami bersama bahwa taxation without representation is robbery. Artinya adalah pajak tanpa undang-undang adalah, ada yang masih ingat? Adalah apa? Oke, tolong yang itu ya, kita sama-sama Ibu bisa lihat face-nya, aktifkan kameranya semua. Yang kita bahas minggu lalu adalah taxation without representation is robbery. Artinya undang-undang pajak tanpa undang-undang adalah perampokan. Oke, bisa diaktifkan semua kameranya? Deli, Miftahul Jannah, atau ada yang masalah? Kenapa tidak diaktifkan kamera tak? Sebelum Ibu teruskan ke pembahasan berikutnya. Kak Deli, bisa diaktifkan kameranya? Deli, Miftahul Jannah? Iya Bu, tunggu Bu sebentar. Oke. Oke, sambil menunggu yang lain aktif kameranya. Oke, kemudian ini ya, itu juga dibahas yang lalu. Saya hanya mengulang sedikit supaya merewind kembali apa yang kita ingat terkait itu. Ada karena kita bahas terkait dengan pajak pusat dan daerah, berarti hal ini terkait juga dengan paket undang-undang ini. Kemudian pembahasan yang lalu juga membahas bahwa paket undang-undang ini adalah paket yang sangat krusial kalau kita membahas tentang pajak. Ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, 42 Tahun 2009 tentang PPN, PPNBM, lalu pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, kita masuk ke pajak penghasilan sebagai bagian seperti yang Ibu sebutkan tadi. Kalau bicara tentang pajak
secara umum ya, itu termasuk pajak daerah dan pusat yang menyumbang penghasilan terbesar dari semua pajak itu adalah pajak penghasilan ini. Kenapa? Karena wajib pajaknya cukup besar, cukup luas, dan otomatis secara individual maupun secara badan usaha itu wajib pajaknya lumayan tinggi jumlahnya dibandingkan misalnya PPN, PPNBM, PPHTB dan segala macam. Nah, kita bahas terkait dengan pajak penghasilan ini. Kita tahu bersama pajak penghasilan ini adalah pajak bagian dari pajak pusat. Bentar ya. Bagian dari pajak pusat, sehingga otomatis hal ini terkait juga dengan bagaimana pajak itu dikenakan pada subjek-subjek pajak yang otomatis terkait dengan penerimaan atau penghasilan yang diterima. Nah, pajak yang dikenakan ini terhitung mulai dalam 1 tahun atau 1 masa pajak. Jadi kalau kita bicara biasa 1 tahun, berarti ada nominal bukan nominal, jumlah bulan yang harus ditetapkan terkait dengan 1 tahun pajak itu. Nah, dalam hal ini pajak, subjek pajak harus seperti yang Ibu jelaskan yang lalu ya, terkait dengan self assessment system pembahasan yang minggu lalu. Dalam hal ini pajak penghasilan juga sangat terkait dengan subjek pajak atau wajib pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima. Ingat pembahasan yang lalu bagaimana tentang self assessment system. Bagaimana wajib pajak itu harus memenuhi 4M, yaitu menghitung, memperhitungkan, menetapkan dan melaporkan sendiri pajaknya. Jadi terkait dengan subjek pajak ini otomatis yang dibutuhkan adalah bagaimana subjek pajak atau wajib pajak memahami tentang objek-objek pajak yang dia dimiliki. Nah, khusus untuk pajak penghasilan, otomatis yang dimaksudnya adalah penghasilan. Nah, kalau terkait dengan wajib pajak, otomatis seperti yang Ibu sebutkan tadi ya, adalah terkait dengan bagaimana penghasilan yang dimiliki selama 1 tahun pajak itu. Oke, terkait dengan hal itu berarti kita bahas ke berikutnya. Nah, tadi sudah dibahas di sini ya, bahwa penghasilan yang dimiliki itu adalah terkait dengan 1 tahun pajak yang dimiliki oleh subjek pajak. Nah, siapa yang dimaksud dengan subjek pajak dalam hal ini? Yang pertama adalah orang pribadi. Orang pribadi atau individu yang otomatis memiliki penghasilan. Orang pribadi atau individu ini bisa terdiri atas yang dilakukan dalam hal ini yang memiliki penghasilan. Penghasilan seperti apa? Semuanya yang bisa menambah pundi-pundi atau menambah sumber kekayaan pribadinya. Nah, selain orang pribadi juga adalah badan atau badan usaha tetap. Jadi kalau bicara tentang subjek pajak penghasilan, ada 2 ini, orang pribadi dan badan serta badan usaha tetap. Kita sudah bahas yang lalu ya terkait dengan badan usaha tetap, badan hukum, badan yang tidak berbadan hukum dan segala macam. Ini bagian dari pembahasan berikutnya. Nah, subjek pajak penghasilan itu dibedakan atas 2. Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Ini juga sangat terkait dengan pembahasan kita sebelumnya tentang asas penarikan pajak, asas pemungutan pajak. Ada yang masih ingat ya? Ada 3 asas yang kita punya. Ada yang masih ingat? Asas apa saja? Terkait dengan pemungutan pajak, ada 3 asas di situ. Asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Oke, terima kasih Pak Martin Lanteng sudah masih mengingat. Nah, ini juga sangat terkait dengan hal itu. Kita lihat perbedaannya. Kita lihat perbedaannya ya. Ini khusus untuk subjek PPh dalam negeri. Dalam hal ini sebenarnya kalau tadi dibedakan menjadi secara itu ya, secara para pihak, secara subjek,
itu terbagi satu orang pribadi, badan. Ada lagi tambahannya, warisan yang belum dibagi. Oke, kita lihat secara menurut tabel ini ya, secara sistematis. Nah, orang pribadi ketika disebut sebagai subjek pajak penghasilan dalam negeri itu dimulai kapan? Ada dimulai pada saat dia dilahirkan, kalau dia sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Oke, ini secara itu ya, secara sederhana saja. Kemudian kalau dia bukan warga negara Indonesia, berarti sejak pertama kali dia menetap di Indonesia. Kemudian ada syarat ingat yang kemarin Ibu sampaikan bahwa ada syaratnya ketika dia mulai menetap di Indonesia sampai kemudian 183 hari baru kemudian ditetapkan sebagai wajib pajak. Jadi bedakan dulu antara subjek pajak dan wajib pajak. Otomatis tidak semua yang terkategorikan sebagai subjek pajak langsung menjadi wajib pajak. Nah, ketika bicara tentang subjek PPh ini, orang pribadi akan berakhir adalah setelah dia meninggalkan atau setelah dia meninggal dan tidak menetap lagi di Indonesia. Kemudian subjek PPh badan. Nah, pada saat ini adalah otomatis badan tersebut atau badan usaha tetap tersebut adalah badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian berakhir adalah pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat di Indonesia. Nah, ada lagi satu tambahan sebenarnya. Ini mungkin yang harus digarisbawahi juga. Subjek PPh itu salah satunya adalah bukan orang, bukan pihak, bukan kolektif, tapi juga dimasukkan sebagai bagian dari subjek PPh. Kenapa? Karena dasarnya adalah ini, ada kejadian yang timbul sehingga hal itu menjadi subjek PPh dalam negeri. Apa itu kejadian apa? Warisan. Jadi misalnya si A, anggaplah ya, saya kasih contoh sederhana, si A meninggal dan meninggalkan warisan yang cukup banyak misalnya. Nah, ketika warisan tersebut dalam proses, anggaplah ketika si A itu sudah meninggal dan warisan tersebut belum dibagi sampai dengan waktunya untuk membayar pajak, otomatis warisan itulah menjadi bagian dari subjek PPh. Nah, ingat, lihat tabel ini ya, pada saat berakhir. Kapan dia berakhir? Pada saat warisan tersebut dibagi. Paham ya? Jadi ketika misalnya, jadi kalau kita lihat subjek PPh dalam negeri ini, orang pribadi yang otomatis menghasilkan penghasilan, badan atau badan usaha tetap yang menghasilkan penghasilan, plus juga tidak perlu ada penghasilan, tapi ada peristiwa, ada kejadian yang terjadi yang menyebabkan harta tersebut bisa menjadi bagian dari subjek PPh. Kejadian apa? Warisan. Tapi warisan yang dimaksud tidak semua warisan, hanya warisan yang belum dibagi. Nah, bagaimana Bu misalnya ketika si pemilik warisan ini atau yang meninggalkan warisan ini langsung membuat surat warisan atau ada titipan di pengacaranya terkait dengan hal-hal itu yang harta warisan yang dimiliki, nah otomatis tidak berlaku. Kenapa? Karena pada saat itu warisan sudah selesai dibagi. Tapi ketika warisan itu tertunda terbagi karena berbagai faktor misalnya, lalu jatuhlah tahun pajak yang harusnya dibayarkan, walaupun pemilik dari harta itu sudah tidak ada. Nah, kondisi itu menyebabkan warisan itu harus mengeluarkan pajak penghasilan. Paham ya? Oke. Kemudian pembahasan berikutnya, setelah kita bahas tentang pajak penghasilan dalam negeri, subjek pajak penghasilan dalam negeri, kemudian kita bahas tentang subjek pajak penghasilan luar negeri. Kita lihat sama-sama, kenapa Ibu sebutkan tadi bahwa ini sangat terkait dengan materi sebelumnya, yaitu tentang asas pemungutan pajak. Mohon maaf kalau nggak panjang, karena Ibu harus melampirkan ini. Yang pertama, kalau tadi kita sudah bahas bahwa subjek pajak dalam negeri itu adalah ada orang atau individu, kemudian ada badan usaha tetap, dan warisan sebagai bagian dari kondisi yang menyebabkan dia harus mengeluarkan PPh. Nah, kalau dalam hal ini, subjek pajak penghasilan itu terkait dengan juga kondisi.
Kenapa Ibu sebutkan kondisi? Ingat yang lalu ya, bahwa orang pribadi tidak harus ditetapkan sebagai wajib pajak kalau dia hanya menetap kurang dari 183 hari. Jadi terkait dengan subjek pajak itu juga terkait dengan waktu itu, kondisi itu. Orang yang ditetapkan sebagai wajib pajak adalah orang pribadi yang menetap di Indonesia dan tidak boleh kurang, bukan tidak boleh lebih ya, tidak boleh kurang dari 183 hari dalam 12 bulan. Bukan cuma orang pribadi, tapi juga badan usaha yang walaupun badan usaha itu tidak didirikan di Indonesia, namun lihat yang di garis bawah ini, yang di bold dan garis bawah ini, namun menjalankan usaha, melakukan kegiatan atau mendapatkan penghasilan di Indonesia. Ingat yang lalu ya, asas apa yang terkait dengan ini? Ada yang bisa sebutkan? Terkait dengan 3 asas pemungutan pajak yang kita bahas minggu lalu. Asas apa yang terkait dengan ini? Jadi ada asas sumber, asas domisili. Domisili, Bu. Domisili. Oke, domisili ya. Jadi kita tahu Ya, Bu. bersama bahwa badan usaha ini yang dia menetap tidak lebih, artinya dia tidak menetap di Indonesia selama 183 hari, kurang dari itu, kurang dari 183 hari, badan usahanya juga tidak didirikan di Indonesia, tapi dia melakukan usaha, misalnya buka cabang kah, atau buka usaha restoran, bentuknya bisa apa saja, franchise kah, atau bagi hasil dan segala macam. Nah, tapi usaha tersebut dijalankan di Indonesia. Berarti kita membahas tentang asas Domisili. Yakin asas domisili? Domisili yang asas orang Indonesia yang ada usahanya di luar negeri. Gitu, Oke, Bu. Bukan. coba baca gitu loh. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak lebih dari Sumber, Bu, sumber. Oke, asas sumber ya. Jadi walaupun dia tidak Ya, Bu. menetap di Indonesia, kemudian badan usahanya tidak didirikan di Indonesia, tapi usaha tersebut ada bagiannya atau ada cabangnya atau ada unitnya dijalankan di Indonesia, berarti dia masuk sebagai subjek PPh luar negeri. Oke, yang kedua. Maaf kalau agak panjang, tapi Ibu susah untuk memfilter menjadi lebih singkat. Orang pribadi yang juga tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan badan usaha yang tidak didirikan dan bertempat di Indonesia walaupun tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dari menjalankan usaha tersebut, tapi melakukannya melalui badan usaha tetap atau ada badan usaha tetap yang mengelola kondisi itu. Ini juga jelas ya bahwa walaupun tidak didirikan di Indonesia, tapi bertempat di Indonesia. Jadi di dalam hal ini kondisinya agak sedikit berbeda dengan yang pertama di atas. Oke, kemudian kalau kita buat tabel yang bisa menggambarkan subjek PPh dalam dan luar negeri ini, itu bisa seperti ini. Jadi banyak hal yang bisa diuraikan dari tabel ini. Yang pertama adalah kalau bicara tentang penghasilan, kalau kita menyorot pada penghasilan saja, berarti subjek PPh dalam negeri itu adalah penghasilan seluruh dunia. Paham ya? Nah, kemudian kalau subjek PPh luar negeri itu hanya penghasilan dari Indonesia saja. Ya, ingat ya, kalau PPh dalam negeri kita punya asas sumber, asas domisili, dan asas kewarganegaraan atau kebangsaan. Oke, kemudian NPWP. Kalau NPWP pajak subjek PPh dalam negeri itu tidak wajib memiliki NPWP. Kemudian tidak untuk subjek pajak luar negeri. Kemudian wajib ini dalam hal menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan pajak itu wajib menyampaikan. Kemudian terkait dengan pajak subjek pajak PPh luar negeri itu tidak wajib. Kemudian ini ya ada PKP penghasilan kena pajak
Nah, jelas di sini bahwa penghasilan kena pajak itu ada PKP bagi wajib pajak, kemudian nanti kita bahas ini ya supaya jauh lebih dipahami. Kemudian tarif pajaknya juga berbeda. Bisa dilihat di sini ya, tarif pajaknya itu tarif pajak badan itu hanya tunggal 25%, ya semua badan dan badan usaha tetap itu tunggal. Kalau tarif pajak PPH pribadi atau individu itu ada jenjangnya, 5%, 15%, 25%, sampai 30%. Nanti kita bahas, Ibu berikan contohnya sekalian. Kemudian pembukuannya, kalau terkait dengan ini ya, jadi terkait dengan seperti yang Ibu sebutkan 4M tadi, jadi wajib pajak PPH dalam negeri itu wajib melaporkan, menghitung, memperhitungkan. Nah, dasarnya apa? Adalah dengan pembukuan, dengan pencatatan. Kalau mungkin yang PNS atau ASN itu tidak perlu karena sudah ada memang urutannya ya seperti apa penghasilan yang diperoleh sebagai bagian dari pekerjaannya sebagai ASN misalnya. Tapi kalau terkait dengan pekerja swasta atau entrepreneur itu pasti membutuhkan hal ini karena itu yang menjadikan dasar pemungutan pajak. Dari mana ditahu pemungutan pajaknya, tarifnya dan segala PKP-nya, penghasilan kena pajaknya kalau tidak ada dasar berupa pencatatan. Nah, kemudian kalau PPH dalam negeri, subjek PPH dalam luar negeri itu tidak wajib. Ini juga ya terkait juga dengan pembayaran pajak, nanti akan dibahas di materi yang 2 atau 3 minggu ke depan. Oke, nah setelah kita tahu sebenarnya seperti apa itu subjek pajak, apakah semua orang yang punya penghasilan itu atau semua orang yang punya kegiatan terkait dengan yang menghasilkan omset atau apapun itu harus membayar pajak. Ada pengecualiannya. Jadi sesuai dengan pasal 52 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 itu pengecualiannya ini mungkin agak itu ya. Hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat internasional atau hubungan internasional. Jadi kantor perwakilan negara asing, kemudian kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional. Nah, kantor-kantor ini ada juga syaratnya. Ketika dia dikecualikan sebagai subjek pajak, namun yang paling utama juga semua kantor atau pejabat dalam hal ini perwakilan negara asing, diplomatik, organisasi internasional tidak boleh melakukan aktivitas yang bersifat komersil. Jadi kantor perwakilan negara asing misalnya, ketika dia ditetapkan sebagai subjek pajak, pengecualian terkait dengan hal itu berarti kantor perwakilan negara asing itu tidak boleh ada aktivitas komersil di dalamnya. Dia hanya pure betul-betul mewakili negaranya di negara Indonesia. Demikian juga dengan perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat negara asing yang menetap di negara kita, termasuk orang-orang yang bekerja dengan mereka. Jadi orang-orang yang bekerja dengan mereka, walaupun warga negara Indonesia ya, yang mungkin yang bekerja sebagai staf atau pekerja kantoran di kantor tersebut, di perwakilan diplomatik tersebut, itu tidak melakukan aktivitas selain sebagai tugasnya sebagai bagian dari perwakilan diplomatik itu. Demikian juga dan organisasi internasional, PBB misalnya, ya, atau hal-hal yang terkait dengan itu tidak boleh melakukan aktivitas yang bersifat komersil. Nah, setelah kita sudah bahas tentang subjek pajak penghasilan, kita sudah tahu bahwa subjek pajak penghasilan itu terdiri atas 2, yaitu individu dan badan usaha tetap dan badan. Sekarang kita masuk ke dampingan dengan subjek PPH, itu adalah objek PPH. Objek PPH pasti adalah kalau bicara tentang ya orang per orang atau pajak penghasilan.
Orang Jadi per orang. Oke, orang per orang tadi sudah. Subjek PPH. Kita sudah tahu subjeknya ada orang pribadi atau individu dan badan usaha tetap. Kalau objeknya penghasilan. Ya kan? Kan namanya pajak penghasilan. Nah, apa itu penghasilan? Ada yang bisa? Kalau bicara penghasilan berarti apa yang dimaksud dengan penghasilan? Pendapatan. Oke, pendapatan. Apa yang dimaksud dengan pendapatan? Oke, apa itu penghasilan? Hasil Hasil apa? Miftah. penghasilan hasil dari kerja usaha. Miftah ada suara dan ada gambar loh. Hasil dari usaha. Miftah. Hasil dari usaha, Bu. Oke, hasil dari usaha. Ada yang lain? gaji, mungkin masuk Ibu, honorarium, Gaji, honorarium. Oke, mungkin hadiah juga. hadiah. Itu saja. Iya. Oke, jadi kalau saya misalnya ya, saya menangkan suatu anggaplah door prize. Saya misalnya setiap ada aktivitas yang menghasilkan door prize dan saya dapat sejumlah uang, tidak termasuk penghasilan. Oke, jadi penghasilan sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH, pajak penghasilan itu menjabarkan secara luas tentang apa itu penghasilan. Silakan dibaca. Dari penghasilan itu tidak disebutkan berupa gaji kah, dalam hal ini pengertiannya ya, tapi terkait dengan setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi kemampuan ekonomis ya tidak harus berupa uang. Misalnya ya, saya memiliki saham di sebuah perusahaan tertentu misalnya. Kemudian saya mendapatkan hasil dari saham itu berupa dividen. Itu kan tidak berupa uang. Tapi dividen itu menambah kemampuan ekonomi saya. Otomatis hal itu masuk sebagai penghasilan. Nah, yang paling utama adalah tambahan kemampuan ekonomis itu adalah menambah kekayaan wajib pajak. Dan kita tahu bersama yang namanya menambah kekayaan wajib pajak bisa berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia. Oke, nanti saya share ini ya. Yang termasuk dengan wajib penghasilan adalah banyak sekali. Sangat luas. Undang-Undang Nomor 36 ini menetapkan penghasilan itu seperti apa saja. Tolong ingatkan Ibu kembali untuk share materi ini sehingga bisa kalian baca kembali. Kemudian, nah ini ya, ada penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan. Apa saja itu? Bantuan atau sumbangan. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan sumbangan atau bantuan, walaupun bantuan atau sumbangan itu menambah menambah kekayaan kita, misalnya menambah pemasukan ekonomis kita, tapi menurut Undang-Undang Nomor 36 itu bukan sebagai bagian dari PPH. Warisan, ingat tadi ya, warisan adalah ketika kita memperoleh warisan, berarti warisan tersebut tidak masuk sebagai PPH, kecuali warisan tersebut belum dibagi. Tapi ketika misalnya kalian ternyata ketika keluarga kalian meninggal dan terlampirlah nama tak di situ sebagai bagian dari ahli waris, berapapun jumlah warisan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 36,
warisan itu walaupun jumlahnya banyak tidak merupakan sebagai objek PPh. Enak ya kalau dapat warisan? Tidak dipotong PPh tak. Ini bukan Ibu yang sampaikan, ini undang-undang yang menetapkan seperti itu. Kemudian setoran tunai dalam hal ini saham atau penggantian saham atau penyertaan modal. Ini juga banyak ya. Termasuk beasiswa. Beasiswa berapapun jumlahnya bukan masuk sebagai objek pajak penghasilan. Oke, kemudian penghasilan kena pajak atau PKP itu rumusnya adalah penghasilan bruto atau penghasilan secara keseluruhan dikurangi PTKP. Apa itu PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Jadi saya ulangi, penghasilan kena pajak itu rumusnya adalah penghasilan bruto atau penghasilan keseluruhan dikurangi dengan PTKP. Apa itu PTKP? Saya ulangi kembali, penghasilan tidak kena pajak. Kenapa ada penghasilan tidak kena pajak? Itu tadi, karena negara tidak, seperti Ibu sebutkan yang lalu ya, tidak memungut pajak untuk semua penghasilan tak. Negara memberikan kita kesempatan dulu untuk memelihara, menghasilkan sesuatu yang bisa kita penuhi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari kita, dalam hal ini kebutuhan pokok. Itu maksudnya PTKP. Nah, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu ditetapkan yang sekarang masih berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan tahun 2016. Seperti yang kalian lihat ini. Tahun 2016 itu mulai berlaku tanggal 1 Januari 2016, masih berlaku hingga saat ini. Kenapa? Karena hitungan PTKP ini masih dianggap cukup memadai untuk kondisi sekarang, apalagi dalam hal memenuhi kebutuhan pokok. Walaupun ya tidak bisa dipungkiri inflasi, harga-harga barang sudah semakin melonjak, bagaimana tuntutan misalnya kayak kemarin buruh untuk dinaikkan UMP, UMR-nya, tapi kondisi ini tetap dianggap sebagai bagian dari aturan yang menetapkan bahwa PTKP masih berlaku walaupun ditetapkan terakhir tahun 2016. Jadi kalau wajib pajaknya belum menikah, masih sendiri, adalah PTKP-nya 54 juta. Kalau dia sudah menikah, punya istri, tambahannya lagi kembali 4.500.000. Kemudian kalau dia sudah punya tanggungan, maksimal 3 tanggungan. Kalau dia punya anak 3, berarti semuanya masuk tanggungan, masing-masing 4.500.000. Nanti Ibu jelaskan contohnya. Kemudian kalau dia digabung ya, jadi istri menggabung dengan penghasilan suami, berarti 1 NPWP, itu ditambah lagi dengan 54 juta. Oke, sekalian saya kasih contohnya. Ini enggak usah. Jadi tolong ini ya. Jadi ini tarif PPh. PPh dikali tarif PPh dikali PKP. Penghasilan kena pajak. Nah, sebelum kita kalikan ini antara tarif PPh dengan PKP, kita cari tahu dulu PKP tak berapa. Penghasilan kena pajak tak berapa. Nah, tarifnya ini. Jadi penghasilan 0 sampai 50 juta, 5%. Penghasilan 50 juta sampai 250 juta, 15% tarifnya. 250 juta sampai 500 juta, 25%. Kemudian di atas 500 juta adalah 30%. Paham ya sampai sini ya? Oke, saya kasih contohnya. Ini kalau tarifnya badan usaha atau badan ya. Contohnya, ya kita lihat sama-sama. Kondisinya seperti ini. Pak Amir bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan 10.400.000 per bulan. Pak Amir memiliki seorang istri yang tidak bekerja, otomatis penghasilan Pak Amir tidak digabung dengan istri atau tidak 1 NPWP. Dan memiliki 2 anak. Nah, bagaimana menghitung PPh terutangnya? Yang pertama, kita harus tahu dulu berapa penghasilannya dalam 1 tahun. Berarti 10.400.000 dikalikan berapa?
dikali Setahun kan, ingat ya, PPH itu terkait dengan penghasilan dalam 1 tahun. Berarti 12. oke, 12, betul. Berarti penghasilan setahun Pak Amir adalah 124.800.000. Gitu ya. Kemudian kita harus tahu PTKP-nya. Setelah kita tahu penghasilan brutonya atau penghasilan 1 tahunnya Pak Amir, kita harus tahu PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya berdasarkan PTKP tahun 2016 yang tadi Ibu sudah share, Ibu sudah sampaikan. Nah, seperti yang di atas di soalnya adalah Pak Amir itu memiliki 1 istri dan 2 anak. Nah, pertama adalah Pak Amir sendiri, wajib pajak sendiri dulu. Itu adalah 54 juta. 5%. Oke. Kemudian punya jangan langsung ingat ya, jangan langsung dikalikan tarifnya, harus dicari tahu dulu penghasilan kena pajaknya. Sebelum ditahu berapa penghasilan kena pajaknya, harus ditahu dulu berapa penghasilan tidak kena pajaknya. Jadi tidak segampang itu. Kemudian setelah ini ya, PTKP Pak Amir sendiri 54 juta. Kemudian karena dia sudah menikah, berarti ingat PTKP yang tadi harus ditambahkan dengan 4.500.000 karena Pak Amir punya istri yang tidak bekerja. Kemudian Pak Amir punya 2 orang anak. Nah, masing-masing tanggungan berdasarkan PTKP yang Ibu tadi sudah sampaikan, itu 1 tanggungan 4.500.000. Berarti karena Pak Amir punya 2 anak, itu harus dikalikan 4.500.000 dikalikan 2. 9 juta. Kemudian, nah sekarang kita harus total. Berapa PTKP Pak Amir? Tadi sudah dikalkulasi ya, Pak Amir sudah menikah, punya 1 istri, 2 anak. Otomatis 54 juta plus 4.500.000 ditambah 9 juta. 67.500.000. Itulah PTKP-nya Pak Amir. Ya kan? Oke. Setelah ditahu PTKP-nya, kita harus kurangi. Kita harus, setelah ditahu PTKP, kita harus tahu penghasilan kena pajaknya. Nah, bagaimana caranya mengetahui penghasilan kena pajak? Yaitu mengurangi jumlah penghasilan 1 tahun dengan PTKP. Paham ya? Di mana penghasilan brutonya, Bu? Ini, yang 1 tahun. Oh. Ya kan? Jadi penghasilan kena pajak adalah dengan, bagaimana cara mencari tahu adalah dengan mengurangi penghasilan brutonya selama 1 tahun itu dengan jumlah PTKP yang dia miliki. Jadi